Selamat datang di channel Selamat datang di channel Pena Design. Oke, sebelum saya menjelaskan, ini merupakan layout dari sebuah unit apartemen yang ada di Ciracas Urban Signature. Kalau teman-teman suka lewat pinggir tol tuh kan ada ya apartemen yang di Ciracas itu. Nah, ini salah satu unitnya. Ini salah satu unitnya, tipenya adalah one bedroom gitu teman-teman. Oke, sebelum saya menjelaskan saya kasih perlihatkan dulu pintu. Ini area pintu masuknya tuh ada di sini, di depan ini ya teman-teman. Ini pintu masuknya. Kemudian dari pintu masuk itu kita bisa langsung akses ke area dapur. Nah, ini area dapur ya teman-teman. Di sini area dapur. Kemudian kalau yang ini adalah kamar mandi. Dan dari dapur dan kamar mandi ini kita bisa langsung akses masuk ke ruang TV, ruang keluarga gitu ya teman-teman. Ruang keluarga. Nah, di sini ada meja untuk breakfast lah, untuk ngemil-ngemil, untuk makan atau apalah bisa di sini gitu. Minibar lah bahasanya ya teman-teman, minibar. Kemudian kalau ini yang tadi saya bilang, ini ruang keluarga, ruang tamu atau dan lain sebagainya lah, biasa disebut apa gitu. Nah, di sini saya mau memperlihatkan dapurnya. Dapurnya kurang lebih seperti ini. Gambar ya teman-teman. Oke, kita ambil angle yang supaya lebih enak gitu dilihatnya ya, nah kurang lebih kayak gini ya. Nah, kurang lebihnya kayak gini deh. Tuh, di sini saya jelaskan sedikit. Nah, di sini kan tadi pintu masuknya ya, setelah masuk kemudian bertemu langsung dengan area kitchen ya, area dapur. Nah, di sini saya mau jelasin lebih apa sih? Kenapa sih ini? Nah, dari atas ini lebih jelas ya. Oke, sebenarnya lebih jelas seperti ini ya. Nah, kurang lebihnya masuk langsung berhadapan dengan dapur. Nah, dapur ini ada kompor kecil ya. Kompor kecil biasanya di sini kabinet di bawahnya biasanya untuk gas. Nah, di sini kosong ya, ada di atasnya sink keren untuk cuci piring gitu. Nah, di sini gambarnya memang tidak ada pengering. Biasanya ada pengering untuk ini, setelah cuci piring itu ditiriskan gitu, ada jaringnya gitu untuk peniris cuci piring. Kemudian di sebelahnya ini adalah kulkas gitu. Ini kulkas. Nah, kalau ini saya ambil secara lebih jauh ya. Nah, kurang lebihnya kayak gini. Oke, udah jelas kan ya? Cukup jelas lah ya. Nah, ini yang warna kuning ini adalah kabinet atas ya, kitchen. Jadi di sini bisa ditaruh piring-piring, toples-toples atau apalah kebutuhan untuk di dapur gitu ya. Cuma kan kalau di apartemen biasanya nggak terlalu banyak kayak di rumah gitu ya. Jadi yang simpel-simpel aja gitu. Nah, di sini bisa ditaruh piring-piring, gelas-gelas, atau di atasnya pun bisa diisi barang-barang apa yang bisa disimpan gitu. Kayak misalnya apa ya biasanya ya, koper masih bisa masuk nih di area sini, koper gitu. Terus kalau di sini ya terserah teman-teman mau diisinya apa gitu. Intinya supaya barang-barang itu tidak berantakan gitu, terlihat tidak berantakan gitu. Oke, selanjutnya, nah ini yang tadi saya kasih tahu, ini adalah kamar mandi ya, pintu kamar mandi. Kita tidak ke area kamar mandi, kemudian kita selanjutnya ke interior berikutnya. Nah, ini bisa difungsikan. Ini dari atas dulu ya. Nah, ini meja bisa buat makan, buat untuk ngemil-ngemil dan lainnya, buat aktivitas kalau misalnya mau berangkat kerja bisa makan di sini gitu.
bisa ya apapun bisa, ya terserah teman-teman sih menggunakannya untuk apa. Terus yang ini apa, meja ya, meja mini bar lah ya, mini bar tadi di part 1 sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, kalau ini adalah ruang keluarga atau ruang TV gitu ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ada kursi, biasanya untuk 2 sampai 3 orang ini cukup. Kemudian di sini ada side table, meja samping biasanya bisa untuk apa, kalau teman-teman lagi ngemil, minum, itu teman-teman bisa di sini mau meletakkan apa untuk makannya teman-teman, nggak masalah di sini. Adalah cermin ya, cermin besar, dia bisa berfungsi untuk apa, untuk melihat penampilan ketika ingin keluar dari apartemen. Sebelum keluar dari apartemen kan kita bisa lihat penampilan kita sudah kece atau belum, sudah oke atau belum. Nah, di sini bisa. Nah, selain untuk cermin, fungsi cermin juga untuk bisa memberikan kesan luas terhadap suatu ruangan, mengingatkan apartemen itu kan space-nya yang terbatas ya. Jadi dengan adanya si cermin ini teman-teman bisa merasakan lebih luas gitu. Kemudian ini TV. Jadi di sini ada cermin yang tadi saya jelaskan. Kemudian di sini ada ambalan-ambalan. Teman-teman bisa meletakkan di sini ada pajang-pajangan, vas bunga atau buku-buku kecil yang teman-teman suka lah dipajang di sini, apa bisa terserah. Kemudian ini TV untuk kabinet TV-nya gitu, saya buat minimalis aja gitu desainnya supaya nggak terlalu berat lah, terlalu sempit gitu kelihatannya gitu. Kurang lebih kayak gini. Di sini bisa dipakai, di sini laci-laci buat penyimpanan remote, ya benda-benda kecil bisa disimpan di sini, gunting kuku dan lain sebagainya. Oke, next selanjutnya kita beralih ke sebelumnya udah cukup jelas kan ya teman-teman? Cukup jelas. Kita selanjutnya ke ruang kamar utama ya. Oke, bertahap. Ini dindingnya kita tutupin dulu deh biar lebih mudah lagi. Nah, kurang lebihnya kayak gini teman-teman. Ini yang biru-biru ini nih, ini dinding ya teman-teman. Jadi kita ngelihatnya kurang lebihnya kayak gini nih kamarnya. Nah, saya mau jelasin sedikit. Di sini ini lemari saya fungsikan juga sebagai headboard. Nah, kenapa di sini diletakkan lemari? Ya karena yang memungkinkan untuk penyimpanannya di area ini, kemudian bisa dijangkau juga. Di sini bisa untuk penyimpanan baju gantung, misalnya baju gantung, baju lipat, untuk koper-koper, untuk sepatu yang bersih atau yang lainnya gitu, underwear semua nih. Underwear bisa yang lebih mudah dijangkau. Nah, di bawah ini kan ada laci-laci tuh. Ini tempat tidur juga ada lacinya nih teman-teman tuh untuk penyimpanan. Jadi saya sangat maksimalkan sekali untuk penyimpanannya gitu loh teman-teman. Nah, ini juga semua penyimpanan semua nih. Ini semuanya tempat penyimpanan semua. Ini juga tempat penyimpanan. Ini juga tempat penyimpanan. Nah, di balik ini kan seperti whiteboard ya. Sebenarnya kelihatan seperti whiteboard, namun di dalamnya itu sebenarnya kita bisa akses gitu. Misalnya seperti ini. Nah, kurang lebihnya dalamnya. Nah, ini kan karena saya belum bikin ini sih ambalannya, sekat-sekatannya untuk apa sih bahasanya, rak-rak gitu ya. Iya, rak-rak gitu. Nah, di sini kalau di area ini, nah tadi kan udah jelas ya. Di area ini bisa tempat untuk tempat penyimpanan rahasia. Misalnya teman-teman
suka logam mulia, teman-teman bisa disimpan di sini. Teman-teman punya dolar, investnya barang-barang di sini. Untuk teman rahasia bisa di sini, ini juga bisa yang kecil-kecil gitu. Jadi nggak ada yang bisa menyangka gitu. Nggak ada yang bisa nyangka kalau di sini ternyata bisa tempat buat penyimpanan gitu. Nah, kalau ini meja bisa definisi sebagai ini aja ya. Saran aja bisa buat meja komputer. Oh ya, tadi juga yang di depan itu yang meja kuning itu minibar itu juga sebenarnya bisa buat meja kerja kalau mau difungsikan, nggak masalah, multifungsi sebenarnya. Nah ini di bawahnya ini laci-laci buat penyimpanan gitu, di atasnya juga buat penyimpanan barang-barang. Kemudian kalau ini disebutnya bench ya, bench buat duduk-duduk gitu. Nah di dalamnya di bawahnya juga ada tempat penyimpanan teman-teman, ini berupa laci. Bisa dua alternatif, bisa laci atau pintu, nggak masalah sih sebenarnya gitu. Jadi ini kan di lantai 24 ya, jadi teman-teman ngeliat pemandangan ke bawah, bisa langsung ngeliat view sekitar apartemen gitu melalui ke sini. Cuma kalau yang sudah punya anak ya mungkin nambah lagi space-nya ya gitu. Oke teman-teman, kira-kira ada pertanyaan nggak apa-apa.